Nah, tangki bahan bakar dari tangki induk untuk bisa ke tangki harian, nah itu tadi perlu pompa. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi Bapak sampai baru menjelaskan di tangki induk ya, pompa pemindah bahan bakar dari tangki induk ke tangki harian atau fuel oil transfer pump. Itu juga salah satu pompa yang ada di kamar mesin. Kemudian di kamar mesin juga ada kompresor. Ya, kompresor itu untuk mengisikan udara ke dalam tabung udara. Udara di dalam tabung ini untuk starting mesin. Karena mesin-mesin kapal yang besar itu nggak mungkin lagi di start pakai tenaga aki, udah nggak kuat lagi. Harus dengan tenaga udara. Nah, nanti detail yang materi nanti pada minggu-minggu berikutnya ya. Sekarang Bapak sampaikan secara umum dulu. Nah, itu tangki kompresor ya, untuk mengisikan udara ke dalam tabung udara. Kemudian juga ada juga pesawat bantu di kamar mesin ini untuk pesawat bantu untuk pendinginan ikan atau untuk pembekuan ikan. Kalau unitnya namanya mesin refrigerasi atau mesin pendingin. Nah, ada alat namanya kompresor, kemudian kondensor dan lain-lainnya, itu ada juga di kamar mesin ya, termasuk dalam engine room machinery. Nah, kapal ikan hasil tangkapnya itu perlu diawetkan, perlu dibekukan, paling tidak itu dingin. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas atau kesegaran ikan itu. Kalau enggak, untuk apa ikan banyak dapat ditangkap tapi kualitasnya tidak bagus. Nah, kapal ikan itu kan kapal bisnis untuk menjual hasil tangkapan. Tentu kita berharap hasil tangkapannya tetap segar. Segarnya itu bisa dibekukan atau paling tidak didinginkan. Kalau dia kapalnya misalnya bolak-balik sebentar saja, cukup dingin saja. Oke ya, itu namanya mesin refrigerasi. Kemudian sekarang Bapak jelaskan lagi pesawat-pesawat bantu yang ada di bagian dek kapal atau dek mesineri. Ini Bapak kelompok dua lagi. Ini ada dua kelompok lagi nih. Yang pertama, kelompok pesawat bantu untuk operasional kapal. Jadi semua kapal punya itu. Mau kapal ikan, mau kapal penumpang, mau kapal barang, mau kapal tanker, punya. Itu kelompok pesawat bantu operasional kapal namanya. Seperti apa? Contohnya apa? Misalkan pertama, mesin jangkar atau anchor winch ya. Dibilang mesin jangkar. Ya pastilah semua kapal-kapal besar punya mesin jangkar. Karena kan jangkar itu kan berat, dari besi yang berat untuk menahan kapal. Anchor ya, untuk ya menjangkar, itu menahan kapal dari larat atau hanyut pada saat kapal labuh jangkar. Kemudian ada mesin kemudi juga ya, mesin kemudi, steering gear engine ya, mesin kemudi. Gunanya mesin adalah untuk operasional kapal, menggerakkan kapal ke arah kiri atau ke arah kanan sesuai dengan kemana kita mau bawa kapal itu, apa lurus, apa kanan, apa kiri ya. Itu yang bekerja adalah mesin kemudi atau steering gear engine. Kemudian ada lagi capstan ya. Capstan itu dia bentuk bulat, kemudian pakai kayak ada cekukan sedikit di tengahnya. Itu untuk penggulung tali tambat. Kapal itu kalau di pelabuhan kan ditambatkan di pelabuhan. Nah, kemudian tali tambat itu digulung atau ditarik dengan capstan tadi itu, sehingga kalau ditarik dia kapal bisa merapat ke dermaga ya. Nah, dan ada pesawat-pesawat bantu lainnya, tergantung kapalnya lagi kan. Bapak tidak uraikan semua, itu tiga yang pokok tadi itu, 3 macam pesawat bantu untuk operasional kapal: mesin jangkar, mesin kemudi, dan capstan. Mungkin tambah juga mesin angkat ya, untuk mengangkat barang, mengangkat benda, mengangkat hasil tangkap dari kapal, diangkat, dikeluarkan dari palkah, dikeluarkan ke mobil atau truk misalkan, atau ke dermaga. Itu mesin angkat.
Atau bisa diangkat juga untuk mengangkat barang, memindahkan barang dari dermaga ke kapal. Nah, apa bentuknya derek, apakah bentuknya kren, apa bentuknya hoist biasa. Nah, itu termasuk juga pesawat bantu untuk operasional di atas kapal. Yang kedua adalah pesawat bantu untuk operasional penangkapan. Pesawat bantu untuk operasional penangkapan ini tergantung alat tangkapnya. Kita kapal ikan ada mengenal alat tangkap longline, ada alat tangkap trawl, ada alat tangkapnya pulsen atau pakai cincin, ada alat tangkapnya gillnet, ada alat tangkapnya pull and line, ada alat tangkapnya hand line, ada bubu dan lain-lainnya ya. Nah, untuk operasional alat tangkap ini kan perlu juga pesawat bantu, perlu juga mesin-mesinnya. Nah, Bapak akan jelaskan untuk alat tangkap longline, pesawat bantunya ada 3. Yang pertama ada namanya line strawer. Line strawer itu adalah pesawat bantu untuk menurunkan alat tangkap pada saat setting. Jadi longline setting itu melepas tali itu dengan line strawer. Dia lengkap instrumennya itu, ada aba-aba pemasangan tali pelampung, ada aba-aba pemasangan pancing atau branch line ya. Nah begitu. Tapi kelompok line thrower lah itulah. Yang kedua ada alat namanya line hauler. Haul itu dari tarik dasarnya. Jadi berarti penarik tali. Jadi setelah kita setting, kemudian kita drifting sambil menunggu tali tadi itu pancing dimakan ikan, kemudian kita tarik. Nah, penarik ini namanya line hauler. Kenapa pakai mesin? Pakai tangan bagaimana, Pak? Enggak kuat. Orang talinya panjang sekali itu dan berat ya. Berat. Pakai line hauler. Yang ketiga ada namanya line arranger, pengatur tali. Kalau long line yang besar itu ada box di atas kapal itu namanya line box atau kotak tali. Nah, untuk mengatur tali dalam kotak tali itu namanya line arranger. Ya. Line arranger. Itu pesawat bantu untuk kapal ikan alat tangkap long line. Kemudian yang kedua, pesawat bantu untuk operasional penangkapan pada kapal alat tangkapnya Prusen. Ada apa dia? Namanya power blocks. Ya, power blocks. Untuk mengangkat jaring dan pelampung itu ditarik dari laut itu ke atas kapal. Memang itu tenaga besar semua itu. Nah, tenaganya pakai tenaga hidrolik. Dan ada juga boom ya, penarik tali kolor atau tali kerut namanya. Kalau di kapal itu, kapal Prusen itu tali kerut atau tali cincin namanya. Nah, untuk menarik tali itu pakai boom atau pakai drum ya, berbentuk leher cekukan begitu dan putar. Nah, itu pesawat bantu untuk kapal Prusen. Untuk kapal penangkapan, kapal trawl, alat bantunya namanya trawl winch. Trawl winch. Jadi winch untuk menarik alat tangkap trawl. Itu juga digerakkan dengan tenaga hidrolik. Besar juga dia itu ya, pakai penggulung tali menarik tali trawl itu. Kemudian pesawat bantu untuk penangkapan ikan pada kapal gillnet namanya net hauler, penggulung atau penarik jaring ya. Net hauler ya, semacam penggulung digerakkan bisa tenaga listrik, bisa tenaga hidrolik juga menggerakkan dia itu. Berputar dia sehingga jaringnya tergulung dan bisa disusun di dek kapal. Kemudian untuk alat tangkap bubu misalkan, ya ada juga kayak seperti roller juga pelepas tali bubu itu. Karena bubu juga dikaitkan dengan tali, nah nanti dilepaskan, ditarik lagi, pakai penggulung juga ya. Nah, itulah kira-kira pesawat bantu untuk operasional penangkapan ikan. Jadi kalau Bapak simpulkan tadi itu untuk kapal saja, ada pesawat bantu untuk kamar mesin, ada pesawat bantu untuk dek. Kamar mesin juga terbagi 2, ada untuk operasional kapal di kamar mesin,
Ada juga untuk pesawat bantu untuk kegiatan penanganan hasil tangkap, pembekuan ikannya, untuk menjaga keawetan kualitas ikannya. Kemudian pesawat bantu dek juga dua juga, atau dek mesin sendiri ada dua juga. Yang pertama pesawat bantu untuk operasional kapal seperti tadi mesin jangkar, mesin kemudi, capstan, kren atau alat angkat dan sebagainya. Kemudian kedua pesawat bantu untuk operasional penangkapan ikan sesuai dengan kapal, alat tangkapnya apa. Apakah kapal longline, apakah kapal pursein, apakah kapal trawl, apakah kapal pull and line, apakah kapal gillnet, apakah kapal handline, dan sebagainya. Oke, demikian materi kita pada minggu ini. Ya. Ini karena minggu pertama nih Bapak bicara secara umum dulu, supaya kalian bisa lebih diarahkan, terfokus pikirannya untuk memahami tadi apa sih kapal itu. Yang kedua, bagaimana sih kapal bergerak. Yang ketiga, pesawat bantu apa aja untuk operasional kapal dan operasional penangkapan ikan. Nanti kita rinci nanti masing-masing materi itu beberapa kompetensi yang harus Bapak jelaskan kepada kalian semua pada minggu-minggu berikutnya. Nah, yang kelompok kedua yaitu mesin perikanan menyangkut dengan tadi Pak bilang pengolahan ikan atau penanganan pasca panen sampai pada pengolahannya, dan pesawat bantu untuk mesin perikanan untuk kegiatan budidaya ikan. Banyak Pak, banyak sekali. Nanti kalian bisa melihat di tambak, di kolam-kolam ikan, di hatchery, apakah hatchery ikan air tawar, hatchery udang apalagi, itu banyak sekali mesin perikanannya. Nah, ini gambaran nanti perlu kalian pahami sebagai seorang calon sarjana perikanan. Selamat belajar dengan materi ini, tolong kalian dalami, nanti tugas Bapak share aja melalui WA Group. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.